Kisah lengkap Nabi Sulaiman alaihissalam. 1. Masa kecil dan permohonan yang luar biasa. Nabi Sulaiman AS adalah putra Nabi Daud AS. Sejak kecil beliau sudah tampak cerdas, bijaksana, dan sangat mencintai ilmu serta keadilan. Ketika beliau dewasa dan akan menggantikan kedudukan ayahnya, beliau berdoa dengan tulus kepada Allah. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Allah mengabulkan doa itu dengan cara yang luar biasa, memberikan kekuasaan dan mukjizat yang belum pernah diberikan kepada manusia sebelumnya. Kekuasaan dan mukjizat yang diberikan Allah. Nabi Sulaiman diberikan kuasa atas segala hal. Mengerti bahasa hewan. Beliau bisa berbicara dan memahami perkataan semut, burung, kuda, dan seluruh makhluk lain. Menguasai angin. Angin berhembus atas perintahnya, membawa istana dan pasukannya bepergian dalam waktu yang sangat singkat. Menguasai jin dan setan. Jin-jin yang taat diperintahkan membangun bangunan indah, menyelam ke laut mencari harta, dan bekerja berat lainnya. Kekayaan yang tak terhitung. Kerajaannya sangat makmur, megah, dan disegani oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Namun meski memiliki segalanya, Nabi Sulaiman tidak pernah sombong. Beliau selalu berkata, "Ini semuanya adalah karunia Tuhanku untuk menguji apakah aku bersyukur atau mengingkari." Sri. Kisah semut dan burung Hadhad. Suatu hari saat pasukannya berjalan melewati lembah semut, beliau mendengar ratapan ratu semut yang memerintahkan semut-semutnya masuk ke sarang agar tidak terinjak tanpa sengaja. Nabi Sulaiman tersenyum simpul, lalu berdoa, "Ya Allah, ilhamkanlah aku agar selalu bersyukur atas nikmat-Mu." Di lain waktu, beliau tidak melihat burung Hadhad di barisan pasukan, sehingga sempat marah. Namun tak lama kemudian Hadhad datang membawa kabar penting. Ia baru saja pulang dari negeri Sabah, di mana rakyatnya menyembah matahari dan memiliki ratu yang sangat bijaksana, namun terjebak dalam kesesatan. 4. Mengundang Ratu Balqis. Nabi Sulaiman mengirim surat melalui Hadhad yang isinya mengajak Ratu Balqis dan kaumnya menyembah Allah yang Maha Esa. Awalnya Ratu Balqis ragu dan mengirim utusan membawa hadiah yang sangat berharga, namun Nabi Sulaiman menolak hadiah itu dengan tegas. "Apakah patut kalian memberiku harta? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik dari apa yang Dia berikan kepada kalian." Ketika Ratu Balqis akhirnya datang sendiri menghadap, Nabi Sulaiman meminta salah satu jin membawa singgasana ratu yang sangat berat dan indah itu ke hadapannya dalam sekejap mata. Setelah singgasana itu ada di hadapannya, Sulaiman mengubah sedikit bentuknya untuk menguji kecerdasan sang ratu. Ratu Balqis menjawab dengan bijak, dan akhirnya sadar bahwa kebesaran Sulaiman bukan karena harta atau kekuasaan semata, melainkan karena pertolongan Allah. Akhirnya Ratu Balqis pun beriman kepada Allah bersama Nabi Sulaiman. 5. Ujian dengan tubuh yang tak bernyawa. Suatu ketika Nabi Sulaiman ingin menguji apakah rakyatnya benar-benar setia kepada Allah atau hanya takut kepada kekuasaannya. Beliau berdoa agar ruhnya dicabut sebentar saat sedang duduk di singgasana. Maka beliau terlihat seperti orang mati yang diam saja. Rakyat dan jin-jin menduga beliau sudah wafat, namun tidak ada yang berani memastikan sampai seekor rayap memakan tongkat yang beliau sandarkan, sehingga tubuhnya jatuh terguling. Baru saat itulah mereka sadar beliau sudah lama wafat. Peristiwa ini menjadi pelajaran bahwa jin pun tidak mengetahui hal gaib, dan manusia pun tidak ada yang abadi. Sekalipun memiliki kekuasaan sebesar Sulaiman 6. Wafat dan teladan. Nabi Sulaiman wafat dalam usia yang cukup panjang setelah memimpin dengan sangat adil, bijaksana, dan penuh ketaatan. Kerajaannya sempat menjadi kerajaan yang paling makmur dan disegani sepanjang masa. Inti pelajaran. Nabi Sulaiman mengajarkan bahwa kekayaan, kekuasaan, dan kemampuan luar biasa bukanlah tanda kesuksesan sejati jika tidak dibarengi rasa syukur dan kerendahan hati kepada Allah. Beliau mengajak kita untuk selalu menggunakan kelebihan yang dimiliki untuk menyeru kebaikan dan menegakkan kebenaran, bukan untuk menyombongkan diri.